Dua orang pemotor perempuan tersangkut dengan sepeda motornya di atas genteng rumah warga. Peristiwa yang disebut terjadi di Jalan Ciwangkit, Desa Cikuya, Kecamatan Culamega, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Di antara warganet bahkan ada menyebutnya dengan ngabuburit ekstrim. Dua pengendara sepeda motor ini masih duduk di bangku sekolah dasar. Diduga sengaja jalan-jalan untuk menunggu waktu berbuka puasa. Namun diduga rem sepeda motor blong hingga akhirnya terjun ke rumah warga di jalanan menurun. Butuh beberapa waktu sebelum keduanya dievakuasi dengan menggunakan bambu. Tim Liputan News melaporkan. Akibat cuaca ekstrim, dua perahu nelayan di Pantai Payangsari, Tasikmalaya, Jawa Barat terjebak gelombang tinggi, bahkan satu perahu karam. Sejumlah warung di tepi pantai juga hanyut diterjang ombak besar. Dalam video amatir warga terlihat dua perahu nelayan di pantai selatan Pamayangsari, Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat diterjang ombak besar hingga 4 meter saat melaut. Bahkan satu dari dua perahu nelayan tersebut akhirnya terbalik dan lainnya juga terjatuh ketika perahunya terbalik. Sementara itu satu perahu nelayan lainnya tidak karam meski ombak menggulung. Seorang nelayan Eko 27 tahun berhasil selamat. Dalam kondisi lemas, ia pun langsung dievakuasi rekan nelayan lainnya yang melihatnya ke rumah sakit. Terjadinya gelombang pasang ini di luar prediksi para nelayan karena tidak ada tanda-tanda akan terjadinya cuaca ekstrim. Gelombang sangat tinggi yang mengakibatkan dua perahu nelayan terjebak waktu mau masuk ke dermaga, yang satu terbalik dan yang satu lagi selamat, dan masih banyak perahu-perahu yang rusak di dermaga ya, sekitar Pamaikan dan Pamayang. Gelombang tinggi juga mengakibatkan sejumlah warung di pesisir terbawa ombak hingga rusak parah. Para nelayan kini mulai membatasi aktivitas melaut lantaran khawatir cuaca ekstrim masih kembali terjadi. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono melaporkan. Bermain telepon genggam di jalan, seorang bocah dijambret di Jalan Mawar, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Berbekal rekaman CCTV, orang tua korban melaporkan kasus itu ke polisi. Penjambretan terhadap seorang bocah yang bermain telepon genggam di luar rumah di Jalan Mawar, Kelurahan Mustika Sari, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat ini terekam kamera. Pelaku yang melihat korban duduk di depan warungnya seorang diri langsung berbalik arah dan menghampiri korban yang masih berusia 10 tahun. Pelaku kemudian mendekati korban dan menjambret handphone korban. Orang tua korban berupaya mengejar, namun pelaku langsung kabur. Diduga pelaku memanfaatkan kondisi jalan sepi. Berbekal rekaman CCTV yang ada, orang tua korban melaporkan kasus penjambretan ini ke Mapolsek Bantar Gebang. Anak saya lagi duduk di depan, anak saya lagi ngelayanin orang, dia langsung lewat waktu terbalik, saya kira dia mau beli. Nah ternyata dia pas kita balik di situ, nggak lama langsung nyomot HP anak saya gitu. Posisi memang keadaan sepi atau apa, Pak? Iya, lagi sepi. Iya. Saat ini polisi masih memburu pelaku. Kasus penjambretan masih dalam penyelidikan Polsek Bantar Gebang dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Video amatir warga merekam detik-detik longsor menghantam rumah warga Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Warga ketakutan dan panik saat peristiwa itu terjadi. Bukit ambruk menerjang rumah warga di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Peristiwa ini sontak membuat pemilik rumah panik. Peristiwa tersebut terjadi di lingkungan Balaba, Kelurahan Tarongko, Kecamatan Makale, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Longsor terjadi saat hujan mengguyur kawasan ini. Material tanah bercampur lumpur tepat menghantam bagian belakang rumah dan toilet. Diduga tanah labil akibat diguyur hujan deras. Hujan agak tinggi, Pak. Ya, seperti saya di sini, ya, mengalami dampak dari longsor dan dari curah hujan ya, tinggi. Pemilik rumah bersama warga sekitar kini membersihkan material longsor dengan alat seadanya.
Hujan diperkirakan masih mengguyur tanah Toraja. Warga pun diminta untuk tetap waspada dan berhati-hati. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufrito Napa, iNews melaporkan. Ribuan ikan air tawar di Waduk Cengklik, Boyolali, Jawa Tengah mendadak mati. Diduga kematian massal itu disebabkan naiknya endapan lumpur di dasar waduk ke permukaan hingga menyedot oksigen dalam air. Ribuan ekor ikan nila merah di Waduk Cengklik, Boyolali, Jawa Tengah ini ditemukan mati oleh para petani ikan pemilik keramba. Ribuan ikan itu mengeluarkan aroma tak sedap karena mulai membusuk. Diduga ikan yang mati mencapai puluhan ton. Diduga matinya ikan akibat cuaca ekstrim terjadi dalam beberapa hari terakhir. Minim sinar matahari dan hujan deras terus mengguyur memicu terjadinya fenomena upwelling atau naiknya endapan dasar waduk ke permukaan yang justru tak baik untuk keberlangsungan ikan karena menyedot kandungan oksigen di air. 3 hari lagi saya itu mau panen di kolam yang sebelah sana, itu 3 hari lagi panen. Tapi ya terus kena cuaca seperti ini akhirnya ya hanya sisa berapa, nggak ada 100 kilo. Kematian ikan ini menjadi pukulan bagi para petani ikan karena disiapkan untuk dipanen menjelang Lebaran. Untuk mengurangi kerugian yang lebih besar, para petani terpaksa mengambil ikan yang hidup untuk dijual. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tahta Ramantah melaporkan. Sementara warga Bojonegoro, Jawa Timur dihebohkan kemunculan seekor buaya berukuran besar di pinggir Sungai Bengawan Solo. Buaya itu berjemur di dekat kandang ternak warga saat kondisi Sungai Bengawan Solo meluap. Kemunculan seekor buaya sedang berjemur dekat kandang ternak ini menggegerkan warga di pinggir Sungai Bengawan Solo, Desa Kebon Agung, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Sebelumnya buaya dengan ciri-ciri yang sama juga kerap muncul di sekitar lokasi, namun kali ini buaya lebih besar. Kemunculan buaya ini terjadi saat debit air Bengawan Solo sedang tinggi hingga meluap ke pemukiman. Meski kerap muncul, namun warga mengaku tak pernah kehilangan hewan ternak akibat dimangsa buaya. Usai mendapat laporan warga, buaya berhasil evakuasi petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pemkab Bojonegoro. Berjemur gitu ya? Ya, berjemur biasanya. Itu sering terlihat ya buaya itu aja apa lebih dari satu kayaknya? Kemungkinan lebih dari satu buayanya. Kemarin agak besar, ada lagi yang lebih kecil, ada warna kuning. Sudah memasang tanda peringatan bagi warga masyarakat dan meninggalkan nomor kontak bagi petugas apabila warga masyarakat melihat kemunculannya. Ketika hari ini tadi muncul, pukul 10 laporan kami terima, kami dari Dinas Pemadam Kebakaran langsung melakukan. Buaya muara berukuran 2,5 meter ini selanjutnya diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Bojonegoro. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Madi melaporkan.